Tambak beras, kebahagiaan itu sederhana. Ia hadir di antara tumpukan baju cucian, sikat lantai, dan canda tawa saat membersihkan sudut-sudut pesantren. Selamat datang di tradisi Roan. Sebuah ritual gotong royong di mana ego ditanggalkan dan kebersamaan dijunjung tinggi. Di Tambak Beras, keringat dalam bekerja bakti adalah investasi untuk kenyamanan bersama. Menanamkan nilai bahwa kebersihan adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Tambak Beras bukan hanya soal hari ini, sejarahnya adalah lembaran panjang perjuangan. Sosok Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah bukan sekadar pendiri lembaga pendidikan, tapi seorang pejuang yang memastikan api nasionalisme tak pernah padam di bawah tekanan kolonialisme Belanda. Di masa itu, pesantren adalah benteng terakhir pertahanan akidah dan mental di bumi Nusantara. Pesantren Tambak Beras berdiri di kawasan yang kelak dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur. Lingkungan ini juga melahirkan banyak ulama besar dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam Nusantara pada masa itu. Kiai Abdul Hamid Hasbullah, beliau seorang faqih, mutasawwif yang menjadi rujukan Kiai Wahab Hasbullah ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kebangsaan atau agama. Belanda tak pernah tinggal diam. Mereka mengawasi setiap gerak-gerik ulama dengan penuh curiga. Setiap diskusi dan pengajian dianggap sebagai ancaman separatis. Namun, di tengah pengawasan ketat itulah semangat perlawanan justru tumbuh semakin subur. Ya, karena Belanda dulu menganggap setiap warga negara Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dianggap sebagai salah satu separatis atau dianggap sebagai teroris. Padahal kan itu para kiai sejak dulu kan memperjuangkan haknya sebagai pemilik sah tanah air Republik Indonesia. Ada kisah yang hampir tak masuk akal di awal masa perjuangan Mbah Wahab. Selama hampir 3 tahun, jumlah santrinya selalu tetap di angka 25 orang. Ya, 25 orang. Anehnya, setiap kali ada santri baru yang datang, secara bersamaan ada santri lama yang pulang. Fenomena ini membuat masyarakat menyebutnya sebagai pesantren Selawe, alias 25. Hasbullah, putra pertama dari Kiai Hasbullah. Beliau adalah motor sekaligus penggerak dan pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Pahlawan nasional Kiai Wahab Hasbullah atau kakak dari Kiai Abdul Hamid Hasbullah. Di musola bambu itulah strategi besar disusun. Mengaji kitab harus dilakukan secara gerilya, berselimut cahaya lentera yang redup demi mengecoh patroli penjajah. Kang, sampean delok kuwi, Kang. Kaya nek wong londo, Kang. Jika suara tentara Belanda mendekat, kitab segera disembunyikan dan mereka seketika berganti baju biasa agar terlihat seperti warga desa pada umumnya. Kitabnya dikelompok nih, dan ditelik nih, ayo. Ya saya, jagongan ke warga-warga. Berkat strategi ini, beberapa kali Mbah Wahab dan santrinya selalu lolos dari sergapan kolonial. Muga-muga aman ya, Kang. Perjuangan tidak selalu berjalan mulus. Ada masa-masa sulit ketika gerakan ulama ditekan, ketika komunikasi antar pesantren dipersempit, dan ketika aktivitas organisasi diawasi ketat. Namun, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah memahami bahwa perjuangan membutuhkan strategi. Ia aktif menjalin hubungan dengan para ulama besar, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari, yang juga bermukim di Jombang melalui pesantren Tebu Ireng.
Kebersamaan para kiai ini semakin memperkuat barisan umat Islam dalam menghadapi kolonialisme. Ketika semangat kebangsaan mulai menggelora pada awal abad ke-20, pesantren menjadi pusat pembentukan karakter pejuang. Santri tidak hanya diajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga keberanian, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air. Di balik kokohnya bangunan masjid dan menara berusia ratusan tahun inilah, ada darah dan air mata yang pernah tumpah di tempat ini. Ya betul, memang menara ini merupakan sesuatu menjadi ikonik pada pesantren Fakhrul Umdah Al-Barah Jombang. Dan sejarah menara ini dibangun itu dulu tahun 1940 sebelum ada kemerdekaan, sehingga di menara ini ada prasasti yang bertulis Haqra Ta'mim. Itu artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab atau dirangkai dalam sebuah kalimat Arab menjadi Hurun Tamun atau kemerdekaan yang sempurna. Dulu pernah menara ini dibom sama Belanda, tapi konon katanya orang sepuh bomnya tidak bisa meledak, sehingga di pondok sekarang kan ada teng-tengan, itu istilahnya itu kalau waktu pengajian dibuat sebagai penanda kegiatan aktif, sehingga dipukul dengan bunyi teng-teng-teng, itu konon katanya dulu dari bom yang bisa jadi meledak. Di tengah arus modernisasi dan kolonialisasi budaya, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah berjuang menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sampai kudu sabar. Ia sadar betul bahwa penjajahan bukan hanya fisik, tetapi juga pemikiran. Karena itu, kurikulum pesantren tetap berpegang pada Turats Hasanah klasik, sembari membuka diri terhadap perkembangan zaman. Kisah Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah mengajarkan bahwa perjuangan sejati tidak selalu di medan perang. Ia bisa hadir dalam ruang-ruang pengajian, dalam doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, dalam keteguhan menjaga nilai-nilai Islam di tengah badai penjajahan, serta seruan takbir yang berhasil membuat musuhnya lari tunggang langgang. Kowe sapa? Lapo kowe ini? Londoran duwe adab. Astagfirullahaladzim. Puluhan tahun berlalu, dan kini perjuangan itu beralih rupa menjadi rasa rindu. Tradisi mudik lebaran di Tambak Beras selalu menjadi momen yang paling menggetarkan hati. Bayangkan, wajah-wajah yang selama setahun penuh bergelut dengan hafalan, kini berbinar menatap gerbang pulau. Halaman pesantren penuh sesak dengan koper dan kardus oleh-oleh. Tanda kemenangan hampir sebulan penuh menempa diri di bulan Ramadan. Kini saatnya kembali ke kampung halaman, bertemu orang tua, memeluk ibu, dan bersalaman dengan ayah setelah berbulan-bulan menimba ilmu jauh dari rumah. Para santri saling berpamitan. Ada yang tertawa lepas karena tak sabar ingin segera pulang. Ada pula yang memeluk sahabatnya erat-erat. Seakan perpisahan singkat ini terasa begitu panjang. Persahabatan yang terjalin selama 1 tahun penuh, berbagi kamar sempit, berbagi lauk sederhana, dan berbagi cerita rindu, membuat momen mudik bukan sekadar perjalanan pulang, melainkan perpisahan sementara yang syarat makna. Salam ya ke keluarga ya. Para ustadz dan pengurus pesantren berdiri di depan gerbang, menyalami satu persatu santri yang akan berangkat. Nasihat terakhir disampaikan dengan suara lembut namun tegas, agar menjaga nama baik pesantren, tetap disiplin dalam ibadah di rumah, dan kembali tepat waktu setelah libur usai. Tolong kalian jaga sikap dan nama baik pesantren, dan saya titip pesan untuk kedua orang tua kalian, hati-hati di jalan ya. Namun di antara keramaian itu terselip kisah-kisah sunyi. Tidak semua santri bisa mudik.
Namanya Farel. Saat kawan-kawannya berebut naik bus, ia memilih menetap. Bukan karena tak rindu, tapi karena jarak ribuan kilometer ke Kepulauan Riau dan biaya jutaan rupiah memaksanya untuk tegar. Di saat teman-temannya membayangkan masakan ibu, Farel harus berdamai dengan sunyi. Aku asli Natuna Mas, Kepulauan Riau. Kalau untuk transportasi pesawat itu kurang lebih 5 sampai 6 juta. Kalau menurut aku sih mending uangnya itu mungkin digunain untuk keperluan keluarga yang di rumah sama keperluan aku yang ada di sini. Farel terdiam, memandang lorong asrama yang perlahan sunyi. Ia merindukan aroma masakan ibunya, riuh suara adik-adiknya, dan takbir yang menggema di kampung halamannya. Tapi ia sadar, kehadirannya di pesantren adalah bentuk bakti yang lebih besar. Rindu yang ia tahan adalah bagian dari tempaan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Bagi santri yang tinggal, Lebaran di pesantren menghadirkan suasana berbeda. Kesunyian kamar dan lorong-lorong asrama setidaknya akan berlangsung hampir 1 bulan lamanya. Ya pastinya kesepian, sedih karena kangen juga kan sama keluarga di rumah. Tapi mungkin itu bisa diobati dengan cara aku keliling-keliling asrama, bersih-bersih asrama, atau mungkin ngobrol sama warga-warga sekitar. Mungkin gitu cara aku untuk ngilangin rasa kesepianku. Kalau dibilang kangen, pasti sangat kangen. Karena mau gimana pun mereka keluarga yang harusnya pertama kali aku temuin kalau liburan. Tapi karena kondisi yang saat ini kayak gini, mau gimana lagi, ya aku harus sabar aja. Mungkin insya Allah kalau ada rezeki, tahun depan aku bisa pulang. Tradisi mudik bersama ini bukan hanya soal pulang ke rumah. Ia menjadi simbol perjalanan hidup seorang santri. Pergi untuk mencari ilmu, lalu kembali untuk berbagi cahaya kepada keluarga. Ada pertemuan dan ada perpisahan. Ada tawa dan ada air mata. Semua berpadu menjadi kisah yang selalu berulang setiap tahun, namun tak pernah kehilangan makna. Di Pondok Pesantren Tambak Beras, mudik Lebaran bukan sekadar tradisi tahunan. Ia adalah pelajaran tentang keikhlasan, kesabaran, dan arti rumah yang sesungguhnya. Lihatlah jemari ini. Jemari yang biasa takzim membalik halaman demi halaman kitab kuning. Ternyata juga begitu lihai memegang papan palet make up, layaknya penata rias profesional. Kelihayan para santriwati Bahrul Ulum ini bukan tanpa dasar. Mereka ditempa dari tahap paling dasar hingga finishing. Ya, inilah sisi lain Tambak Beras, sebuah kurikulum pemberdayaan perempuan yang nyata, di mana kecantikan bertemu dengan kemandirian. Bukan sekadar hobi, keterampilan ini sudah membuahkan hasil. Dari sekadar merias sesama santriwati saat wisuda, kini mereka mulai dipercaya melayani jasa make up untuk remaja hingga ibu-ibu di luar tembok pesantren. Sebuah pembuktian bahwa santriwati bisa bersinar di banyak bidang. Aku nanti mau dikasih glitter ya di matanya. Kalau glitternya bagusnya pakai pink-pink gitu. Tapi maunya yang warna ini. Jangan nanti gelap gitu di mata. Ya udah deh, nggak apa-apa. Bagus banget, Mil. Suka deh hasilnya. Nah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum tidak hanya mengajarkan mengaji ataupun belajar, tetapi di sini kita juga diajari untuk bermake up, karena make up ini juga akan bermanfaat untuk di masa depan.
Tata rias hanyalah satu pintu. Pintu lainnya ada di dapur Tata Boga. Di sini para santriwati melakukan hal yang krusial untuk skill kemandirian mereka kelak. Lihatlah deretan kue-kue cantik beraroma wangi ini. Hasil tangan dingin santriwati yang begitu menikmati setiap prosesnya. Hasilnya benar-benar di luar ekspektasi. Meski mereka masih dalam tahap praktik, kue-kue buatan mereka sudah memenuhi standar produksi. Bahkan beberapa di antaranya telah menembus pasar. Begitulah santri. Meski kepalanya dipenuhi hafalan ayat, tapi tangan mereka harus tetap lihai menciptakan rasa. Di balik semua kreativitas ini, ada peran besar seorang ibu, Nyai Munjidah Wahab. Beliau ingin santriwatinya pulang bukan untuk mencari kerja, melainkan menjadi entrepreneur berhijab yang mampu membuka banyak lapangan kerja. Nah, bagaimana menjadi pelatihan entrepreneur, bagaimana pelatihan-pelatihan yang dimana dalam digital. Ini juga diberikan di pondok pesantren, juga termasuk organisasi. Yang sangat menonjol di Tambak Beras ini memang organisasi. Jebolan pondok pesantren yang berorganisasi itu sangat luar biasa. Ya, dan lulusan pondok itu lazimnya seperti jadi guru atau ustadz. Bahkan dan ini kita siapkan itu tidak hanya untuk guru dan ustazah saja, bisa lulusan pesantren ini dia baik itu secara bisnis maupun jadi tokoh masyarakat yang nanti itu juga jadi di legislatif maupun di pemerintahan, itu banyak lah yang sudah kita alumni-alumninya sangat luar biasa. Pada akhirnya, Tambak Beras bukan hanya soal megahnya gedung atau ribuan santri yang mengaji. Ia adalah tentang peran yang kita ambil dalam sejarah, rindu yang kita titipkan pada doa, dan kepulangan yang selalu kita perjuangkan. Di balik angka selawe, kita belajar bahwa menjadi santri adalah tentang berani tampil di panggung dunia, tanpa pernah lupa jalan pulang ke akar tradisi. Dari gerbang rindu ini mereka berangkat untuk kembali sebagai pemenang.